Bang, gimana sih cara merawat merpati player yang sedang mabung? Kayaknya saya sudah pernah bagikannya perawatan merpati ketika mabung. Itu juga ada yang bertanya lagi, boleh nggak dimainkan, boleh tidak digiringkan. Jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara merawat merpati player yang sedang mabung. Ini suatu pendapat ya teman-teman, jadi itu bisa berbeda-beda. Ada yang menyarankan seperti ini, ada yang menyarankan seperti ini. Cuman kebiasaan saya dari penjelasan para senior itu saya saring dulu, saya rangkum, saya terapkan di merpati saya pribadi, kemudian saya bagikan lewat video seperti ini. Jadi setiap orang itu memiliki kunci dan perawatan masing-masing kepada merpati yang sedang mabung. Apalagi merpati yang kita punya ini sudah player. Nah, biasanya merpati yang sudah mabung ini usianya kurang lebih ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun nih teman-teman. Nah, itu berarti mabung pertama. Nah, biasanya mabung pertama pun ada yang sudah menjadi player, ada yang baru setengah jalan, ada yang hanya baru beberapa meter kita terbangkan. Jadi berbeda-beda teman-teman, setiap merpati itu berbeda-beda. Cuman saya garis bawahi saja ya, tarik kesimpulan atau saya rangkum menjadi satu. Anggaplah ini pertama kali merpati kalian itu mabung, atau dari masa kecil atau masa pijikan, dari masa baru kita latih atau dalam istilahnya merpati pijikan yang kita rawat, renakan kita sendiri. Nah, itu biasanya mabung pertama. Nah, biasanya mabung pertama itu sekitaran biasanya lar 7 teman-teman. Setelah penjawat terus sisa lar 7 ya teman-teman. Ada juga yang sisa 6, ada juga yang 5. Nah, ini berbeda-beda. Cuman biasanya saya kasih patokan. Jadi di lar 7 itu kebanyakan hampir beberapa merpati pun melepas bulunya atau mountingnya atau ganti baju, ganti bulu dari usia pijikan ke bulu dewasa. Nah, biasanya seperti itu. Nanti berbeda lagi. Nanti ada mabung yang kedua, nanti ada mabung yang ketiga. Cuman saya tangkap di sini anggap mabung pertama. Cuman biasanya mabung pertama ini belum menjadi player, teman-teman. Merpati kita itu masih dalam jarak dekat, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman. Kita bahas dulu yang seperti ini, mabung pertama. Jadi untuk mabung yang pertama itu perawatannya jangan dimainkan dulu teman-teman. Saran saya jangan dimainkan dulu. Kenapa? Karena pada saat merpati kita itu mabung pertama itu biasanya merpatinya itu belum stabil dari giring, dari kinerja, tetapi tergantung lagi dari merpatinya. Nah, terus apa yang kita lakukan ketika merpati kita itu mabung? Nah, ketika merpati kita mabung itu biasanya kalau saya pribadi melakukan durasi pengeraman diperpanjang. Nah, biasanya saya sampai 10 hari teman-teman. Umumnya kan hanya 1 minggu. Nah, saya tambah menjadi 10 hari. Nah, ini pun awas teman-teman, jangan sampai kalian kelewatannya, apalagi sampai 14 hari atau 2 minggu atau itu bisa jadi nanti merpatinya itu di temboloknya berproduksi susu teman-teman, namanya untuk meloloh si pijikan, karena bentar lagi masa-masa 2 minggu itu merpatinya itu akan bakalan menetas. Nah, terus siasati juga dengan kalau bisa teman-teman, ketika merpati kalian mabung terus bertelur, ambillah telur aslinya, ganti dengan telur palsu teman-teman, atau telur mainan kalian ganti. Dikhawatirkan nanti kalian kelupaan, nanti bisa jadi merpatinya itu mengeraminya itu kelamaan, terus menjadi si telurnya ini menjadi anakan atau pijikan, terus sudah menjadi darah. Apalagi lewat dari 1 minggu itu biasanya sudah menjadi anakan teman-teman. Jadi kan kasihan, nanti juga mempengaruhi kinerja merpatinya, karena merpatinya nanti akan menghasilkan susu di temboloknya karena buat meloloh persiapan menyambut anakannya. Biasanya merpati itu kalau sudah pertengahannya 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 5 hari lagi itu biasanya si merpati ini memproduksi susu, seperti halnya kayak manusia atau ibu hamil itu ya, dalam masa-masa mendekati kelahirannya itu biasanya akan memproduksi susu untuk si bayinya. Begitupun merpati teman-teman, karena merpati itu biasanya menetas
eh, lamanya pengeraman itu biasanya 18 sampai 19 hari, berbeda dengan kayak ayam, entok, bebek itu berbeda teman-teman. Ya, di merpati ini lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena telur merpati itu sangat tipis ya teman-teman. Jadi waktunya itu untuk pengeraman itu sangat cepat. Kalian harus atur atau bila perlu kalian tulis atau catat ya. Jadi tanggal berapa merpati itu mengerami telur, agar nanti ketika sudah 10 hari kalian cabut. Sebelum dicabut ini dalam masa mengerami atau 10 hari ini, untuk merpati kalian itu wajib dikasih vitamin, wajib dikasih nutrisi tambahan. Nah, hentikan dulu pemberian obat teman-teman. Terus pemberian jamu-jamuan itu kalau saya pribadi hentikan dulu, perbanyak vitamin, kalsium. Terus makannya nih, pola makannya itu yang mendongkrak agar merpatinya itu cepat rontok atau bulu-bulunya itu cepat lepas. Ya, itu biasanya kacang hijau teman-teman. Nah, saya biasanya diberi kacang hijau ketika merpatinya sedang kondisi mabung. Biasanya mabungnya itu bertahap teman-teman, dari bulu-bulu kecil dulu, bagian dada, terus bagian sayap atas, terus nanti bagian leher, dan nanti di biasanya lar 5-an itu barulah full ya teman-teman, di leher di mana-mana. Itu biasanya bertahap. Nah, ketika bertahap seperti ini, ada beberapa dari salah satu senior saya juga menyarankan untuk merpatinya itu dilolohin. Cuman di sini dilolohinnya itu bukan memakai telur sendiri, melainkan untuk memakai telur lain atau telur dari merpati lain. Nah, itu kasih satu untuk si merpati ini meloloh, teman. Nah, ini bebas teman, kalian boleh, tergantung dari merpati kaliannya. Kalau merpati kaliannya ketika sebelum mabung itu sudah mampu, sudah mapan, terlihat udah stabil, kita tidak perlu untuk menganakinya atau meloloh anakan. Nah, di sini pun nanti kalau kalian meloloh anakan, itu anakannya jangan sampai besar teman-teman. Itu usianya ya bisa sampai 15 hari atau 10 hari juga, jangan terlalu lama. Nanti kita ambil, kita bantu sepet dengan sendiri. Nah, nanti merpati itu dalam masa meloloh, merpatinya sudah stabil, kayak giringnya sudah bagus, terus terbangnya sudah bagus, terus mentalnya sudah bagus. Biasanya saya nanti di 2 mabungan atau mabungan yang kedua, ada beberapa senior juga yang menyarankan mabungan pertama itu wajib merpati kita itu untuk meloloh teman-teman. Tetapi di sini nanti yang terjadi itu kita akan lama lagi untuk melatihnya kembali, karena ketika meloloh si merpati itu tenaga otot-ototnya itu bakalan kayak otot mengecil, ototnya berkurang lagi. Jadi kembali ke awal lagi, kita capek lagi. Cuman kalau senior itu biasanya di mabungan pertama itu merpatinya memang benar sudah menjadi player atau jarak tempuhnya itu udah 1000, 1200 udah lebih teman-teman. Karena saya ada beberapa merpati yang memang ada kendala, terus teman-teman juga saya lihat di sini banyak kendala, saya sarankan di mabungan kedua saja teman-teman. Kita pastikan dulu merpati kita itu benar-benar sudah menjadi player ya teman-teman. Berbeda ketika kalian memang benar-benar merpati ini sudah player. Jadi kalau sudah player, merpati kita ini sudah player, ya udah teman-teman, menurut saya apalagi belum pernah meloloh ya, wajib untuk pendewasaan teman-teman. Wajib untuk membantu memperkuat karakter merpatinya. Jadi itu dilolohin dulu. Tetapi kalau kalian tidak melolohkan, perawatannya gimana? Usahakan baiknya teman-teman, ada beberapa senior juga memisahkan merpatinya. Karena merpati yang sedang mabung itu nafsu atau birahinya itu berkurang atau menurun. Terus juga jangan dianakin teman-teman. Jangan sekali-kali kita mengambil telur merpati yang sedang mabung. Kenapa? Karena kualitasnya itu sangat jelek teman-teman. Karena si merpati ini birahnya itu bakalan menurun. Kita giringkan pun itu berbeda teman-teman. Otomatis semuanya akan menurun, dari terbangnya menurun, dari kualitas giringnya udah pasti menurun, karena kedua merpatinya ini biasanya birahinya menurun teman-teman. Nah, langkah yang harus dilakukan kan perawatan seperti biasanya, kayak hentikan penjemuran. Kalau saya pribadi biasanya kadang-kadang suatu saat itu saya dilepas bebas teman-teman, karena agar otot-ototnya ini tidak kaku, jadi tetap bergerak gitu teman-teman. Cuman hentikan proses perawatan seperti mana biasanya. Usahakan juga kalau ada tempatnya itu disendirikan aja dulu teman-teman, jangan dikasih jodoh juga sampai benar-benar mabungnya ini selesai. Nah, jangan lupa ketika proses mabung ini minyak ikan ya,
kalek, B kompleks, terus vitamin A, vitamin E juga nih teman-teman. Nah itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Kalian harus beri. Nah untuk pemberiannya saya sudah bahas di video yang dulu-dulu ya, 2 bulan yang lalu itu saya sudah pernah bahas. Nah perawatannya dibedain teman-teman. Usahakan dibedain itu kalau kalian meloloskan atau pendewasaan, sering-sering melepas merpatinya teman-teman, agar si otot-ototnya itu tidak mengalami kaku atau kram teman-teman. Tetapi kalau kalian hanya untuk beristirahat atau mengerami telur, yaitu kalian wajib memberikan yang tadi minyak ikan, kalek, B kompleks, multivitamin teman-teman, terus vitamin E, terus kacang-kacangan, kacang hijau. Nah kacang tanah itu bagus sekali untuk pertumbuhan si merpatinya. Kondisi mabung ini merpati itu sebenarnya jangan dirawat teman-teman, melainkan harus istirahat. Nah setelah mounting selesai atau mabung selesai, kalian nanti itu melatih merpatinya itu dari awal lagi teman-teman. Jangan terburu-buru, kebanyakan ya teman-teman. Ini yang menjadi fatal. Awalnya merpati kita itu tembaknya keras, awalnya gearnya keras, setelah mabung atau meloloh, terus kita latih lagi, itu merpatinya berubah. Kenapa? Karena biasanya karena kita sudah paham dengan karakter merpatinya, apalagi merpatinya sudah tahu jalan, sudah tahu lapangan. Jadi kita terburu-buru untuk menerbangkan sebanyak mungkin, terlalu over melatihnya dan lain sebagainya. Kita terlalu terburu-buru. Awas jangan teman-teman. Karena kalau merpati yang habis selesai mabung atau istirahat itu biasanya tenaganya agak pulih ya teman-teman. Tetapi pulihnya itu bukan pulih ototnya terbentuk, melainkan istirahatnya sudah cukup. Nah ketika kita giringan kembali memang agak berbeda. Kita itu jadi agak seneng ya, berbeda ketika kita melatih awal atau waktu merpati itu masih piikan. Jadi merpatinya masih takut tangan, masih tidak fokus ke betina. Nah ketika setelah mabung, saya mabungnya istirahat panjang, si merpati itu akan sepertinya seolah-olah powernya itu dapat. Padahal sih tidak teman-teman, itu melainkan hanya merpatinya itu terlalu kalau kita benar ya dalam mengistirahatkannya itu kelihatan, yang kelihatan padahal itu tidak teman-teman, melainkan otot-ototnya juga masih kecil lagi karena kita udah nggak memainkan lagi, udah nggak diterbangin lagi, otomatis otot-ototnya ya pada kendor, nggak kenceng seperti dulu kita latih. Nah untuk awalnya kita harus dekat-dekat sama seperti piikan, cuman ini kalau sudah berpengalaman seperti ini, istirahat, dalam kondisi istirahat, terus selesai istirahat, itu biasanya merpatinya jauh lebih cepat kita melatihnya. Tetapi ingat teman-teman, porsi latihannya jangan terlalu over dalam melatih merpati setelah mabung. Nah setelah itu barulah kita ke tahap setelah selesai mabungnya, latih pelan-pelan sampai benar-benar si merpatinya itu kembali lagi otot-ototnya, tenaganya, barulah sampai menjadi player atau jarak tertentu teman-teman, tergantung di daerah kalian. Yang namanya player itu teman-teman ya memang merpati yang sudah bisa kita mainkan atau jarak yang bisa kita tempuh atau kita tuju. Dari mabung pertama kita kan latih kembali, terus nanti ada mabung kembali teman-teman, mabung kedua, pergantian dari bulu dewasa atau bulu mati, bulu rusak ke bulu baru. Kalau yang di awal kan dari bulu piyik menuju ke bulu dewasa. Nah ini sudah menjadi player, benar-benar sudah menjadi player, terus ganti bulu. Ada kan yang namanya merpati ya, kita pegang bulunya rusak, kusel, terus bulunya mati. Nah itu banyak. Nah terjadilah mounting lagi atau mabung kembali atau mabung yang kedua. Nah di sini setelah merpati kalian sudah menjadi player, sudah benar-benar player atau jaraknya 1000 ya atau 1 kilo, itu kita terbangkan sebanyak 8 kali, itu merpatinya tidak kelelahan. Itu berarti merpati kalian udah pantas dibilang player teman-teman. Kalau merpati kalian sudah menempuh jarak segitu, kalian boleh merpatinya itu meloloh anak atau pendewasaan, pembentukan karakter, terus memperkuat karakter si merpati baik jantan dan betinanya untuk mengikat ya, mengikat kecintaan antara kedua merpati ini. Jadi jangan diganti ini teman-teman. Tetapi ingat teman-teman, telurnya itu bukan telur merpati player kita, melainkan merpati yang lain. Boleh merpati babuan, boleh merpati yang memang mau dibesarkan, boleh. Nah untuk melolohinya itu
kita harus batasi juga teman-teman. Nah, dalam masa-masa seperti ini, anggap saja merpati kita itu kita tetap rutin teman-teman, kayak menjemur, melakukan rutinitas itu tetap. Nah, multivitamin, lagi-lagi multivitamin di sini berperan penting teman-teman. Jangan lupa minyak ikan dengan kalak itu wajib teman-teman untuk menjaga kesehatan tulang serta bulu-bulunya. Nah, minyak ikan juga selain untuk memperkuat bulu, dia juga bagus untuk melepas bulu yang sudah mati teman-teman, atau bulu-bulu yang sudah tidak berfungsi. Itu bagus sekali, cepat kalau kita memakai minyak ikan. Nah, kalau kalak, kondisi tulang itu menjaga tulang-tulangnya agar nggak kropos. Terus juga karena habis latihan sel-selnya itu biasanya pada rusak. Nah, digantikan dengan multivitamin tersebut atau obat kalak. Terus B-kompleks. Nah, B-kompleks juga sama. B-kompleks berguna untuk apa? Untuk ya sel-sel yang rusak, masa-masa otot yang rusak karena proses latihan tadi. Itu wajib teman-teman kalian berikan ke merpatinya. Apalagi dalam keadaan merpati tersebut mabung teman-teman. Karena di mana kondisi mabung ini, si merpati ini dia biasanya mengalami drop birahi teman-teman. Yang drop birahi itu lebih parah dari awal teman-teman. Jadi nafsu kawinnya tidak ada, terus apalagi ya, kebetinannya kadang ada yang galak teman-teman, dan lain sebagainya. Pokoknya si birahi itu menurun. Nah, kalian untuk menjaga birahinya itu ya dengan memberikan multivitamin yang tadi saya sebutkan secara rutin ya teman-teman dalam fase mabung tersebut. Jadi setelah itu baru kalian kasih telur teman-teman. Telurnya itu merpati lain boleh, atau merpati yang mau kita besarkan boleh. Nanti merpatinya ini disuruh meloloh teman-teman. Ini untuk pendewasaan si merpati, untuk memperkuat karakter juga. Jadi perawatannya sih sebetulnya sama aja teman-teman kayak merpati pada umumnya. Cuman ketika merpati kita ini mabung atau mounting, kita harus memberikan multivitamin secara ekstra atau berlebihan. Kasih agak banyak sedikit. Nah, jadi biasanya satu, kita kasih dua. Nah, biasanya berapa kita tambahin teman-teman. Karena penting sekali untuk mempercepat proses mabung ini si merpatinya. Setelah melolo biasanya usia merpati segini nih teman-teman, anakan segini ya. Nih biasanya ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 18 hari. Kalau saya biasanya itu usia 15 hari itu sudah saya ambil anakannya, terus saya sepet sendiri anakannya. Nah, teman-teman boleh melakukan. Nah, setelah itu jangan dulu setelah melolo ya. Jangan dulu kita langsung melatih, teman-teman. Biasanya saya memisahkan, teman-teman. Setelah meloloh, cabut pijikan, terus saya pisahkan kedua merpati ini. Nah, dipisahkan ini bukan berarti saya mau mengganti jodoh, tidak, teman-teman. Tetapi melainkan saya pisahkan itu, saya ngikut giringan, teman-teman. Giringannya biasanya ini berbeda, teman-teman. Kita biasanya ketinggalan, biasanya lebih. Jadi kita pisahkan, kita satukan ketika pas giringan teman-teman. Nah, itu dipisahkannya boleh saling melihat teman-teman. Jadi berbeda dengan mengatasi merpati giring kendor. Kalau merpati giring kendor, kita merpatinya itu jangan saling melihat ketika dalam pemisahan. Namun ketika merpatinya sedang mabung atau habis ini meloloh ikan, itu boleh kita pisahkan, tetapi merpatinya itu boleh saling melihat. Jadi beriringan atau seperti ini juga boleh teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Yang penting, yang terpenting perbanyak multivitamin. Terus yang kedua, ingat ketika sudah selesai semua pelatihan harus seperti pikan, atau dalam artian kita harus pelan-pelan, jangan terburu-buru dalam melatih merpati setelah mabung. Oke teman-teman, mungkin segini aja video kali ini, gimana cara merawat merpati player ketika sedang mabung. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.